25 Juli lalu, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang dengan sejumlah pelonggaran. Di antaranya, pasar yang tak menjual kebutuhan pokok kini diizinkan beroperasi. Makan di tempat di ruang terbuka juga kini diizinkan, maksimal 3 orang dengan durasi maksimal 20 menit. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM level 4, pemerintah pun menyiapkan sejumlah paket bantuan sosial. Yang pertama, kartu sembako dengan nilai bantuan Rp200.000 per bulan untuk 2 bulan bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Yang kedua, kartu sembako PPKM senilai Rp200.000 per bulan untuk 6 bulan untuk 5,9 juta keluarga yang diusulkan daerah. Ketiga, perpanjangan bantuan sosial tunai senilai Rp600.000 untuk 2 bulan dan disalurkan mulai Juli dengan total anggaran Rp6,14 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Keempat, subsidi kuota internet selama bulan Agustus hingga Desember untuk 38,1 juta penerima. Kemudian diskon listrik dari bulan Oktober hingga Desember 2021 dengan anggaran Rp1,91 triliun bagi 32,6 juta pelanggan. Keenam, bantuan rekening minimum biaya beban atau abonemen untuk bulan Oktober hingga Desember 2021 dengan anggaran Rp420 miliar untuk 1,14 juta pelanggan. Berikutnya, tambahan total anggaran Rp10 triliun untuk kartu prakerja sebesar Rp1,2 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp8,8 triliun. Juga beras 10 kg untuk 28,8 juta keluarga. Pemerintah juga masih menyusun skema insentif bagi pelaku usaha hotel, restoran, kafe, dan mal, serta menyalurkan bantuan subsidi upah bagi pekerja di daerah PPKM level 4 dan 3. Insentifnya masih kami review, namun untuk PPN sedang disiapkan, sudah ditanggung oleh pemerintah. PPN sewa, mal, dan yang lain. Kemudian terkait dengan subsidi gaji, pemerintah sudah memberikan yang namanya bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah itu diberikan kepada mereka yang upahnya di bawah 3,5 juta dan persyaratannya terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan bantuan sosial, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan telah memperbaiki kualitas data supaya lebih akuntabel. Untuk dapat mengecek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 dari pemerintah, Anda bisa mengakses laman cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan alamat lengkap, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa, dan masukkan nama lengkap sesuai KTP. Sebelum klik cari data, masukkan juga kode CAPTCHA. Jika nama Anda masuk dalam daftar penerima, Anda bisa mencairkan bantuan sosial tunai di kantor pos Indonesia. Sementara bantuan beras akan disalurkan lewat koordinasi Polri dan TNI. Meski sederet bantuan telah disiapkan, pencairan bantuan bagi para pedagang dan pelaku usaha yang terdampak masih bermasalah. Sampai dengan sekarang, kalaupun sudah ada yang mendapatkan KUR, baru kurang dari 5%. Selebihnya kita terhambat kepada apa yang jadi masalah, Bu Ferry? Prosedur. Ya, ternyata KUR itu adalah mekanisme yang tetap mensyaratkan tentang berbagai misalkan agunan dan lain sebagainya yang tidak dalam konteks bahwa ini dalam angka pemulihan ekonomi nasional. Jadi ada sifat kedaruratannya yang tetap diabaikan. Pedagang pasar datanya udah kita kasih tapi nggak pernah sampai sekarang. Kami udah pernah ketemu dengan Pak Menko Perekonomian juga, kita udah ketemu dengan beberapa menteri juga. Jadi sekarang pedagang pasar, pedagang kaki lima, pedagang sektor informal yang lainnya itu sekarang udah pada tingkat yang marah. Jangan rakyat terus yang disalahin gitu loh, Mas Aiman. Ini sekarang kelihatannya pemerintah tidak pernah introspeksi, mengkoreksi bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 ini dari awal adalah kesalahan yang kalau boleh saya menyatakan dalam kesempatan ini, Presiden dan beberapa menteri mengabaikan, menganggap remeh. Kemudian muncul penyebaran COVID yang tinggi. Meski penerapan PPKM diperpanjang, tingginya angka kasus dan kematian COVID-19 juga rendahnya jumlah tes masih menjadi sorotan. Jika tak ada perbaikan dari sisi mitigasi dan kecepatan penemuan kasus, harga yang harus dibayar dari pembatasan kegiatan masyarakat akan semakin mahal.
positivity rate yang tinggi itu menunjukkan bahwa memang kapasitas testing kita rendah. Angka kematian ini yang paling indikator paling valid dan juga menentukan keparahan satu pandemi adalah angka kematian. Strategi testing kita udah nggak bisa pasif ya, nggak bisa hanya datang orang ke fasilitas kesehatan dengan gejala baru di testing dan itu ditanggung pemerintah. Sekarang harus testingnya itu ya masif, agresif dan aktif. Kalau namanya pembatasan itu ada jebakan ya, dan itu punya potensi keterbatasan karena ongkosnya juga sosial ekonomi tinggi. Tapi kalau testing ini penting, ini harus berkesinambungan. Selain dia punya daya ungkit terhadap kesehatan, dia itu punya daya ungkit terhadap sektor ekonomi, sosial, dan itu yang harus berkesinambungan. Jadi bukan ini yang saya sampaikan dari awal pandemi, jangan hati-hati memilih pembatasan karena itu ada jebakan di situ. Ada jebakan ketika apa? Ketika kita abai di 3T. Kebijakan PPKM sejatinya dilakukan untuk menekan penularan COVID-19. Selain pemerintah harus konsisten mempercepat penyaluran bantuan, dukungan dari masyarakat dengan disiplin protokol kesehatan juga mutlak diperlukan agar pandemi bisa terkendali. Tim Liputan, Kompas TV.